Jaring-jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita banyak sekali ya berbincang-bincang terkait dengan JSIT bersama rekan-rekan kita yang ada di pusat, kali ini kita akan lebih santai, agak lebih sedikit santai. Kita akan bicara tentang keluarga ya, sahabat pejuang pendidikan. Karena dalam setiap perjuangan pendidikan kita, perjuangan dakwah kita, pastinya butuh dukungan dari keluarga. Kali ini kita akan berbincang langsung dengan seorang sosok ayah, seorang sosok aktivis pejuang pendidikan juga ya, yang keluarganya cukup besar ya. Nanti kita akan kenalan langsung ya, keluarganya cukup besar. Sahabat pejuang pendidikan, kita sudah tergabung dengan Ustadz Dr. Wiranto, Magister Komputer, Master of Computer Science. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lebih santai ya tadi. Kita bicara tentang keluarga Ustadz ya. Ustadz Wiranto adalah seorang ayah dari tujuh orang putra dan juga putri. Nah, ini rentang usianya juga cukup jauh antara yang pertama dan yang ketujuh ya Tat ya? Iya, selisihnya berapa ya? 17 tahun. 17 tahun. Iya. Nah, ini langsung saja Ustadz ya. Ini sebagai seorang ayah yang mengasuh atau mendidik atau membimbing anak yang rentang usianya 17 tahun, selama 17 tahun mengalami berbagai perubahan dan juga perkembangan zaman dalam pendidikan anak. Ini tantangannya berat. Apakah harus ada sesuatu yang terus disesuaikan setiap masing-masing anak dengan zamannya yang berbeda harus disesuaikan atau seperti apa, Ustaz? Ya, ini Mas. Jadi kalau kami itu di keluarga ada ungkapan ini, dari keluarga semua bermula. Iya, ya. Artinya visi keluarga itu yang harus kita clearkan di depan. Nah, jadi keluarga itu harus punya visi, ya. Mas Koko harus punya juga. Di antara visi itu yang pertama adalah kita harus menentukan apa family goal kita. Ya. Jadi keluarga kita itu goalnya apa? Hanya sekedar ya jadi orang biasa hidup di dunia makmur terus selesai, atau lebih dari itu. Nah, kalau saya dan istri dan anak-anak sepakat kita ini bukan keluarga biasa. Kita ini keluarga sampai akhirat insya Allah gitu ya. Nah, setelah ketemu family goal itu pasti kalau goalnya seperti itu, lalu apa value-nya? Kita masuk. Jadi apa yang kedua yang disebut dengan family value. Jadi value apa yang akan kita tumbuhkan dan akan kita pegang di keluarga itu. Ya. Jadi misalnya, kita harus jujur. Jadi jujur itu bukan sekedar sekedar untuk memenuhi penilaian, tapi memang jujur itu kebutuhan kita, karena jujur itu nanti ya kepada kebaikan pada akhirat, kan goalnya tadi di akhirat ya. Kemudian ketika ada masalah juga sama, masalah-masalah yang kira-kira nggak ada hubungannya dengan akhirat nggak usah dipikir jauh-jauh, gitu ya. Gampang lah ya. Tapi sebaliknya kalau ada kebaikan ya jangan hanya sekedar kebaikan ini saja, kebaikan sampai akhirat itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu jadi ada goal, ada value, terus ada namanya family habit. Nah, ada kebiasaan di keluarga itu. Jadi misalnya saya bilang ke anak-anak, kalau memang mau sampai akhirat, ya syarat-syarat sampai akhirat itu dipenuhi. Jujur, kemudian kamu harus berbuat baik dengan orang lain gitu. Jadi untuk anak saya yang sudah berkeluarga itu, saya minta satu keluarga muda itu walaupun belum punya anak ya, termasuk ayah yang kemarin baru lulus itu, ambil satu anak yatim. Jadi fakih itu satu anak yatim, Zaki satu anak yatim. Jadi satu keluarga muda itu merawat kalau istilahnya ngopeni kan enggak ini ya. Artinya dia peduli dengan satu anak yatim minimal. Syukur anak yatim di sini anak yatim yang punya ya, kalau yatim yang kaya ya enggak ini.
syukur itu keluarga dekat sendiri, atau teman dekat sendiri, tetangga sendiri, itu jauh lebih bermanfaat. Nah, yang terakhir di visi keluarga gitu, kita harus punya harapannya nanti ada family legacy. Jadi keluarga kita ini akan meninggalkan kebaikan apa, gitu, mewariskan apa untuk peradaban, ya, untuk orang lain itu. Jadi semua berawal dari keluarga. Semua berawal dari keluarga. My points. Gitu. Jadi dalam keluarga yang ada tahapan-tahapannya tadi ya. Ada goals dulu, family goals, ada kemudian family value, kemudian family habit, dan yang terakhir adalah legacy-nya, apa yang akan ditinggalkan atau diwariskan. Itu ya. Jadi memang ada 4 tahapan sahabat berjuang pendidikan ya. Bagaimana tadi Ustadz Wiranto menyampaikan segalanya bermula dari keluarga. Gitu ya. Segalanya bermula dari keluarga. Keluarga itu sumber ketenangan. Tapi keluarga itu juga sumber kekuatan. Itu. Segala riuh redam yang ada di luar akhirnya akan tenang ketika sudah kembali ke keluarga. Nah, maka itu harus diciptakan dulu ya keluarga yang bisa, kalau mau sakinah itu tadi berarti keluarganya memang harus punya tujuan akhirat dulu ya, Ustaz ya. Agar ketika dunia sudah melelahkan, sudah melenakan, kita kembali juga ke keluarga. Jadi misalnya anak-anak itu sedang berhasil gitu ya, ya nggak usah terlalu gembira, biasa. Biasa ya. Kecuali itu sampai misalnya ada yang diterima ini, terima itu, dapat ya biasa saja, disyukuri gitu. Tapi kalau lagi gagal, susah, yang ngapain, nggak ada hubungan dengan ini ringan, itu ringan gitu ya. Ini mendidik juga untuk anak-anak tidak terlalu bergembira dengan pencapaian-pencapaian duniawi ya? Biasa saja teman saya itu. Tapi berprestasi juga biasa saja. Karena anak-anak sedang punya prestasi itu ya. Jadi tradisi berprestasi itu ya biasa saja, tidak ada sesuatu yang wow terus dirayakan gitu. Tidak ada. Berprestasi aja. Jadi habit mungkin berarti. Ya itu maksud saya. Jadi habit. Jadi prestasi itu bukan suatu pencapaian tapi lebih pada habit ya. Oh, tapi aku sudah misalnya setoran 5 juz gitu, saya biasa aja. Memang 5 juz itu nanti kamu istiqomah nggak sampai. Jangan hanya ngejar 5 juz setoran di nilai di sekolah, di pesantren, terus tapi setelah lulus nanti juga hilang kan. Nah, tapi kalau kita sudah punya family goal bahwa hafalan apapun sampai akhirat kan nyaman. Jadi anak-anak itu benar-benar yang dia lakukan itu ya memang ya goalnya akhirat gitu. Nah, memang kemudian menjadi penting Mas Kukuh untuk menjelaskan kenapa akhirat gitu ya. Gitu. Saya sering baca cerita-cerita anak-anak gitu. Kenapa begitu? Ya Allah itu akan ngasih pahala itu di akhirat gitu. Nah, kenapa? Ya karena dunia nggak sempat menampung. Dunia itu nggak kuat menampung pahala yang mau dikasihkan Allah gitu. Mereka baru gitu. Terus tentang apa kenikmatan, kebetulan salah satu nama anak kami kan Tasnim ya, itu kan kami ambil dari surah itu wa mizaju min tasnim. Kenapa dulu bisa mau itu ngasih nama Tasnim? Oh gini gitu. Akhirnya kakaknya, aku artinya apa begini? Masing-masing jadi menuntut ya. Iya, menuntut gitu. Nah, mereka saling bergembira dengan namanya masing-masing. Jadi kalau ada apa itu, namaku kan Zaki. Namaku kan ini gitu. Iya, kayak kemarin si Fawas itu ya. Fawas itu kan apa-apa serba dimudahkan dia. Iya, saya bilang ya mungkin karena namamu, saya bilang. Fawas itu kan artinya orang yang suka ilmu, orang yang suka dimudahkan. Mungkin, kan nama itu doa betul sekali. Gitu. Nah, kalau Kukuh kan kuat ya. Wiranto kan kesana kesini. Apa? Wiranto artinya apa, Ustaz? Wira itu pemberani ya. Hanya kemarin ketika ada kapal selam yang apa itu? Yang tenggelam kan, ini kan Wira Anantaludira itu ya. Yang setia sampai apa itu namanya? Setia sampai akhir ya. Mungkin Ustaz Wiranto berani untuk setia sampai akhir mungkin. Baik, ini terkait tadi memang Ustaz Wiranto menyampaikan jadi segala pencapaian atau prestasi anak-anak ya sudah biasa aja gitu, suatu habit. Tapi setiap anak kan butuh apresiasi. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Nah, apresiasi apa? Jadi pencapaian apa yang akhirnya Ustaz Wiranto sampai mengapresiasi anak-anak? Kalau saya nggak usah nunggu anak-anak berprestasi. Setiap hari saya apresiasi. Pasti. Setiap SD itu waktu SD mau ngantar kan itu
dia sudah bangun tidur, sebelum dibangunin sudah kita kasih alhamdulillah. Gitu. Uminya juga sama, uminya itu kalau sudah bangun kok anaknya sudah nggak usah dipanggil, sudah langsung dipeluk, adik gitu. Jadi nggak usah. Suatu saat misalnya ranking 1, ranking 2 ya kita tawari. Nah, yang bikin kita sempat touch itu kan anak saya itu pas juara 1, pas dia ranking 1 itu, terus pas dia ulang tahun ya. Kita bayangkan dia minta apa gitu. Ya dia bilang udah aku diberikan kue sekian gitu. Berapa Mbak? Nah jumlah anak yatim berapa gitu. Jadi Mbak Tasnim itu jadi panti asuhan tuh waktu itu ada 100, ya udah aku belikan 100 sekian kue. Hadiahnya itu aja, serahkan ke panti asuhan. Luar biasa ya. Enggak, kalau hadiah-hadiah yang lain kayak yang lain itu malah ya alhamdulillah, karena itu tadi karena kita tidak menempatkan, maaf ya, material harta itu sebagai sesuatu yang biasa, tempat saya itu biasa. Jadi sebenarnya bukan justru pencapaian-pencapaian yang terlalu luar biasa bagi orang lain ya, justru pencapaian-pencapaian yang sederhana, yang kecil-kecil itu selalu diapresiasi setiap harinya. Ya, termasuk bangun subuh tanpa dibangunkan. Kemudian juga tadi ya social intuisinya tuh udah justru muncul. Paling kayak gini, ini kan mau Idul Adha ya. Saya kan tanya, adik kan udah lulus SD nih, mau SMP, minta hadiah apa gitu. Terus dia buka tabungan. Tabungan udah 1.100.000 bi. Maksudnya aku mau korban. Saya paham itu. Harga kambing kan 2 juta. Minta ditambahi maksudnya. Enggak minta sih. Dia udah paham. Oh, kode ya. Sebenarnya udah untuk beli 1 kambing tak tambahi gitu. Jadi kalau orang lain mungkin, anak lain mungkin 1 juta tambah apa, beli apa gitu. Enggak. Anak saya udah besok korbannya di mana, di masjid sini atau di SMP, di SD, terserah dia. Ya karena family goal-nya. Itu tadi. Jadi karena family goals-nya itu yang akhirnya terus menuntun anak-anak persepsinya atau sudut pandangnya pasti baliknya ke akhirat. Termasuk dalam hadiah, kemudian pencapaian, kemudian dari habit-habit yang dimunculkan juga akhirnya karena dasarnya atau base-nya adalah goals-nya adalah akhirat tadi. Dan itu sangat menghibur kami gitu ya. Saya kalau udah ingat anak saya itu ya itu tadi, kalau saya bilang gini, kalau kalian anak soleh di rumah ibadah bagus, orang tua Abi kan seneng, Umi seneng. Kalau seneng kan kerja jadi semangat, nggak ada masalah, itu nanti menghasilkan juga untuk kalian kan gitu. Akhirnya itu siklus di keluarga begitu. Nah ini kan kembali tadi rentang usia yang jauh ya nanti. Mungkin kalau itu terlalu jauh. Deket itu, 1 ke 2 itu 3 tahun. 2 ke 3 1,5 tahun. Antara Mas Zaki sama Ayas Wafia itu 5 tahun gitu. Jadi kalau saya begini, nggak tahu dulu munculnya dari mana ya. Mungkin bisa dibilang tips ya. Karena Allah ngasih amanah banyak ya, tujuan harusnya 9 ya. Harusnya karena keguguran 2 kali. Saya itu langsung ambil anak pertama. Saya anak kedua. Yang saya jadikan role model. Akhirnya anak nomor 1, nomor 2 itu memang lebih saya ini ya. Push ya. Apa namanya? Lebih saya push, lebih serius gitu ya. Gitu. Kenapa begitu? Karena dia akan jadi role model. Adik-adiknya. Jadi yang dia lihat nanti kalau sudah begini bukan ayahnya, bukan ibunya. Apa kata kakak? Wafia itu kan gitu, mau milih program studi kan nggak ke saya. Tanya ke kakaknya ya. Jadi dia bikin grup grup WA itu tempat dia konsultasi. Aku sebaiknya milih apa macam-macam, itu lama itu. Mungkin sejak semester 5 ya. Nah, baru di akhir itu setelah dia kira-kira udah cocok baru ke saya uminya. Tapi kalau ambil ini gimana. So kakak jadi role model. Kalau kakaknya sedang baik-baik saja gitu ya, sedang soleh-solehnya gitu. Oh adiknya juga ikutan. Tapi kakaknya sedang bad mood gitu. Ya adiknya ikut-ikutan. Rebel gitu ya.
gitu. Dan itu kami alami biasa. Gitu. Jadi memang project pertamanya, ibaratnya pilot projectnya dari yang pertama ya. Banyak, karena pertama itu, yang kedua meringankan kita, meringankan kita juga. Gitu. Kalau sudah ada satu contohnya, nanti ke belakangnya, ke bawahnya jadi lebih enak. Bahkan sampai mereka menentukan mau kerja di mana, apa itu ke kakaknya. Iya. Gitu. Mungkin juga karena jarak usia nggak terlalu jauh ya, jadi lebih enak mungkin. Nah itu juga zamannya juga sudah terjawab oleh kakak-kakaknya gitu ya. Jadi memang tipsnya adalah bagaimana mengkondisikan dari awal dulu anak pertama. Kalau anak pertama insya Allah berhasil, nanti adik-adiknya juga akan lebih gampang untuk mengkondisikannya. Anak saya nomor 4 itu kan yang kuliah di Turki itu kan memang bermula dari kakaknya. Di kakaknya itu tahun 2013 pulang dari liburan dari Surabaya ke rumah bawa buku-buku. Kakaknya kan aktivis ya, banyak buku bacaan gitu. Fawas itu yang nomor 4 itu baru kelas 3 SMP. Nah, terus langsung melahap buku-buku itu. Jadi buku-buku bacaan mahasiswa itu sudah dia baca saat kelas 3 SMP. Makanya sejak saat itu dia kebetulan waktu itu kan ini ya, banyak tokoh-tokoh internasional gitu ya. Terus dia punya cita-cita, pokoknya saya harus kuliah di Turki. Itu berangkatnya dari value yang ditanam oleh kakaknya melalui buku-buku yang dia bawa itu. Sampai sekarang. Berangkat dari value, Ustaz. Nah, mungkin bisa disampaikan juga kepada teman-teman sahabat Berjuang Pendidikan Guru SIT. Berangkat dari value, bagaimana sih sebenarnya Ustaz Wiranto dan juga mungkin juga istri Ibu Muti mentransfer value itu kepada anak-anak, apakah dengan buku atau dengan kisah-kisah atau mungkin seperti apa? Ya sebenarnya nggak ada yang ini. Pertama keteladanan gitu. Keteladanan. Value yang mendasar di keluarga saya itu kejujuran. Jujuran. Artinya dalam konteks keteladanan, ketika saya melakukan sesuatu saya harus jujur juga dengan anak-anak. Gitu. Anak-anak akhirnya ya begitu. Saya bilang ke anak-anak, kakak boleh salah, kakak boleh gagal, kakak boleh apalah gitu, tapi jangan pernah bohong. Gitu. Itu tanam tuh. Jadi kadang-kadang lucu juga anak-anak itu habis melakukan apa itu cerita. Melakukan kesalahan cerita ya. Aku tadi mukul temanku itu ya cerita. Terus akhirnya udah minta maaf, tapi aku udah minta maaf. Aku udah minta maaf, yang barang yang aku rusain sudah aku mau ganti gitu. Artinya kamu boleh salah, boleh apa, tapi jangan pernah bohong gitu ya. Itu. Yang primer itu kejujuran. Yang kedua saya bilang ke mereka harus ini TDA itu, tangan di atas. Jadi kalau kamu suka dijajak ke teman, ditraktir, itu enggak apa-apa. Tapi kamu harus lebih suka bisa traktir, saya bilang gitu. Pokoknya itu tadi, kalaupun punya sanggup, punya apa ya biasanya itu. Gitu. Bukan untuk yang lain ya, tapi ya memang dia peduli gitu. Dia peduli. Jadi bukan untuk merasa superior dibanding teman-temannya, tapi bagaimana dia rasa peduli ya. Care and share gitu ya. Peduli dan mau berbagi. Itu. Jadi memang sebenarnya transfer value yang paling tepat adalah melalui keteladanan ya. Bagaimana orang tua kalau ingin anaknya jujur atau terbuka ya berarti orang tuanya juga harus jujur dan terbuka kepada anak-anak. Medianya sih terserah anak-anak ya. Kebetulan anak-anaknya suka buku. Saya ini aja ajak ke Gramedia untuk ke buku. Udah pilih kali ya. Nanti kan dari situ ketahuan masing-masing minatnya apa ya. Nanti ketahuan. Udah jangan buku ini beli ini aja. Waktu masih anak SD kan komik ya. Komik itu paling gampang kan, bahasa itu dia cepat masuk. Gitu. Jadi memang medianya masing-masing. Terus kalau yang kedua tadi tentang ini, misalnya dia datang ke rumah saya, ngajari anak supaya senang berbagi itu, misalnya anak saya pulang ke rumah ngajak temennya gitu. Misalnya ada yang dari Kalimantan, dari mana itu, saya bilang nanti anaknya siapa ini, terus ayo kita keluar gitu. Terus saya bilang ke teman-temannya, udah sekarang Ustadz ngasih hadiah ke kalian. Apa Ustadz? Buku. Itu buku apa terserah kalian pilih gitu. Tapi anak saya ikut. Gitu. Saya ajak ke toko buku, udah kalian pilih maksimal berapa? Karena ada yang 200.000 kan. Terus misalnya 200, tapi ini 250 nggak apa-apa deh gitu. Saya bilang nggak apa-apa. Gitu. Nah, anak-anak memang ya kita
juga ngasih tahu sampai akhirnya gitu ya. Terus saya bilang ke anak-anak, ngasih ke orang lain itu aslinya kan ngasih ke diri sendiri kan. Terus saya sering sampaikan manja bil hasanin falau aslam saliyah. Barang siapa berbuat baik itu minimal nanti Allah akan ganti 10 kali minimal gitu. Dan sama betul kemarin itu pas ya qadarullah ya, pas mereka apa gitu habis apa gitu loh, nah ada transfer masuk. Itu jadi pengalaman itu yang bikin mereka menjadi itu jujur ya, bukan di skenario ya. Terus nanti setelah kakaknya sudah transfer itu udah lah ya. Ya memang loh Mbak Wafia ini loh, itu ya Via. Ya gitu. Jadi itu yang akhirnya jadi motivasi bagi mereka itu hidup gitu. Value itu bukan nilai kosong yang jadi kata-kata saja. Tapi memang hidup di keluarga itu bukan itu. Jadi memang inspirasi itu hadir bukan dari frasa atau kata yang kita suarakan sebenarnya, tapi dari keteladanan, kemudian dari perlakuan kita kepada orang lain, dan kesaksian dari orang-orang yang merasakan nyaman dari perlakuan kita, nanti justru itu yang akan menjadi inspirasi. Itu. Terus value lain mungkin ini yang tidak bisa ditawar dalam Islam itu kan ketaatan pada orang tua ya, terutama pada umi, pada ibu gitu. Saya dalam tanda petik ya. Sebagai ayah, sebagai suami harus wajib membangun kewibawaan uminya di hadapan anak-anak. Wajib. Artinya jangan sampai anak-anak itu dengan uminya ada perasaan tidak hormat, tidak apa, karena enggak boleh. Jadi saya harus berusaha membantu gimana caranya uminya itu, ibunya itu di hadapan mereka ya uminya is the best. Umi itu segalanya, punya wibawa gitu. Nah, terus suatu saat uminya gini, kalau nggak taat sama umi, nanti jangan. Nah kebetulan ya, kebetulan anak saya kan kakak pulang naik kereta saja, wah dia naik mobil, ya kan? Terus terjadi insiden itu, kan sudah di film Yumi Hafwan. Kan sudah dibilang, Umi bilang ke Surabaya kayak ini naik kereta saja, mau kok malah naik mobil gitu. Dengan kejadian itu anak-anak tambah ketaatannya kepada uminya lebih lagi ini, ya. Umi itu namanya ibu itu doanya nggak ada hijab, gitu. Jangan bikin umi apa ya bermuka masam atau apalagi sampai umi berucap sesuatu yang tidak baik, jangan pernah terjadi. Nah tapi di keluarga kami istri juga melakukan hal sama untuk saya, Mas gitu. Jadi uminya itu juga melakukan yang apa yang saya lakukan. Jadi ya di hadapan anak-anak itu Abi itu ya yang ada terbaik, Abi ada solusi sudah gitu. Itu. Jadi padahal nggak ada perjanjian apa-apa. saya begitu mungkin uminya juga melakukan hal yang sama gitu. Nah bayangkan ini nangis nih karena saya bayangkan anak saya ya. Jadi pengen jadi anaknya Sopiranto deh. Jadi anak-anak itu ya Qurrata Ayun itu benar Qurrata Ayun ya. Memang hadir dalam jiwa ya. Bukan pura-pura Qurrata Ayun. Gitu Ustaz. Jadi akhirnya tempat tisu kembalinya tisu ya. Baik. Mohon maaf. Ini udah kayak acara ini ya Tat ya. Tali kasih Tat. Tapi ini real ya, no setting luar biasa sekali Ustadz Wiranto. Jadi memang jadi gini ya, sahabat yang pendidikan, kalau memang pada kenyataannya gitu ya, keluarga itu jadi tempat kembali, termasuk tadi anak-anak dikondisikan oleh ibunya bahwa ayahnya ada tempat terakhir kembali sebagai solusi, ya berarti akhirnya akan anak-anak kemana-mana pun, pergi sejauh apapun ketika ada masalah kembalinya ke keluarga ya. Apapun kata ibunya, uminya, kapanpun dia pasti taat. Jadi misal sekarang lagi di kos nih kuliah, sedang belajar atau sedang uji atau yang sesuatu yang ini, uminya manggil gitu ya saat itu juga. Karena mereka, pokoknya apapun kata umi itu ya sudah taat. Gitu. Waktu mereka nikah ya sama. Saya bilang nikah, ya nikah juga mereka. Duh, aku masih kuliah, enggak apa-apa. Jadi waktu Zaki nikah itu kan umur 21 ya. 21, 3 bulan. Dia bilang, tapi aku sudah ada kecenderungan nikah. Saya bilang, aku masih kuliah, enggak apa-apa.
Ya, saya bilang Abi lebih baik nanggung biaya sekolah kamu, kuliah kamu daripada Abi nanggung dosa kamu ada perasaan tertentu yang nggak segera diselesaikan. Gitu. Ya. Nah, baik, ini tadi kan cerita tentang bagaimana anak-anak taat, kemudian anak-anak kembali ke keluarga. Ini mohon maaf Ustaz, pernah mungkin jadi satu tips juga atau mungkin jadi satu agar masyarakat atau sahabat Jam Pendidikan juga lebih tenang lagi. Bagaimana cara Ustadz Wiranto menanggapi? Pastikan ada gejolak dalam keluarga. Bukan ada lagi. Ya, banyak ya, Ustadz ya. Dengan tujuannya pasti ada permasalahan anak-anak, kemudian menghadapi anak-anak. Kok ada fase yang anak-anak kok tidak seperti biasanya, tidak taat, ini pasti mungkin ada ya. Mungkin bisa dibagikan juga. 7 anak itu 7 cerita yang beda-beda ya. Yang ada lah. Nah, mungkin bagaimana sebagai orang tua agar tetap tenang, tidak merasa bahwa anak ini akan gagal atau segala macam. Yang pertama, anak itu kan cerminan orang tua ya. Iya. Kalau anak sedang sedang kondisinya itu ya saya introspeksi saja. Ya gitu. Saya melakukan kesalahan apa ini gitu. Dan saya biasanya berdua sama istri. Kira-kira selama ini aku salah apa gitu ya. Terus saya cek keuangan, terutama penghasilan ya. Saya memasukkan atau membawa ke keluarga itu penghasilan yang kira-kira ada unsur tidak baiknya gitu ya. Kalau ternyata ada, harus segera saya keluarkan. Ya, saya kan pernah ikut proyek-proyek gitu ya. Gitu. Iya. Baik. Nah, itu tadi ya. Kalau misalkan merasakan ada anak-anak yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, justru ceknya bukan ke anak-anaknya, tapi justru ke sebagai orang tua, sebagai cerminannya. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir Ustadz ya. Ini karena banyak sekali sebenarnya yang bisa kita bahas tentang keluarga, gitu ya. Satu motivasi atau mungkin juga satu pesan kepada seluruh sahabat Jam Pendidikan sebagai orang tua yang akhirnya keluarga ini akan mendukung sebagai supporting system terbaik, gitu. Ustadz. Saya bersyukur ya, dari 7 anak saya itu yang 5 kan udah mau kuliah nih ya. Jadi kalau kita bisa memberikan teladan yang baik, yang jujur, ya insya Allah anak-anak juga akan mengikuti jejak-jejak kita. Kemudian yang terakhir yang jangan lupa doa ya, syukur ya. Terutama doa para ibu ya, jangan pelit. Ibu-ibu itu jangan pelit berdoa untuk anaknya. Kalau bapak boleh pelit ya. Jangan tapi ya. Jadi setiap malam itu mestinya kita orang tua selalu mendoakan. Setiap anak itu satu doa khusus setiap malam. Dan pada saat berdoa itu kita menghadirkan wajah anak kita. Gitu dengan wajah. Termasuk ketika tadi sedang menghadapi masalah, tidak apa-apa, kita terima saja. Anak sedang masalah, gitu, anak sedang begini, ya sudah, nggak apa-apa, gitu. Nanti suatu saat dia pasti akan tahu kesalahannya dan dia akan kembali ya. Gitu. Baik, itu tadi sahabat Jam Pendidikan yang luar biasa sekali. Inspirasi yang hadir dari keluarga Ustadz Wiranto, ya, keluarga yang cukup besar dengan 7 putra dan juga putri, yang rentang usianya dari Mas Zaki berapa tahun sekarang usianya? Mas Zaki itu besok tanggal 16 Agustus itu 26 ya? Hafal saya. Kakaknya 29. Udah. Yang berarti 29 sama 26, Ayas itu sekarang 24, Mawas itu 22, Wafia 18, 18, Tasnim 16, Afnan 12. Jadi 29 juga 12. Selisih 17 tahun ini cukup pastinya mengalami perkembangan zaman yang luar biasa, tapi yang paling penting ada 4 tadi, bagaimana family goals, kemudian family value, kemudian family habit, dan juga family legacy yang harus kita terapkan dalam bagaimana mengasuh atau juga membentuk keluarga kita sebagai supporting system terbaik yang akhirnya nanti di urusan luar pun ya, urusan kerja kita, urusan dakwah kita
tetap bisa berjalan dengan baik karena segala sesuatunya bermula dari keluarga. Itu bincang-bincangnya. Sekali lagi terima kasih Ustaz Wiranto atas inspirasi dan juga waktunya. Untuk sahabat Pejuang Pendidikan, kami doakan mudah-mudahan keluarga kita semua menjadi keluarga yang senantiasa bisa menjadi inspirasi, menjadi solusi, dan juga menjadi dambaan para umat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.